Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Animaji dimanapun Anda semua berada dan beraktivitas berkarya apapun, selamat datang di seri 8 Jiwa Tersesat. Dalam perjalanan spiritual tidak ada yang selalu lurus. Ada kalanya kita merasa hampa, bingung, atau jauh dari tujuan. Hari ini kita akan berani melihat ke dalam diri dan mengenali tanda-tanda ketika kita mulai tersesat dan bagaimana cara kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hidupkanlah setiap napas kami dengan makna, jernihkanlah jiwa kami dengan zikir, bimbinglah imajinasi kami untuk melihat tanda-tanda-Mu. Jadikan setiap kata kami jalan menuju ridho. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu profesional sekalian, rekan-rekan sekalian, apa indikasi paling jelas bahwa jiwa kita sedang tersesat atau menjauh dari fitrahnya? Tanda utamanya adalah hilangnya ketenangan jiwa dan rasa syukur. Jiwa yang tersesat seringkali dikuasai oleh nafsu amarah bisu, nafsu yang mendorong pada kejahatan. Kita menjadi mudah marah, merasa hampa meskipun memiliki segalanya, atau melakukan tindakan yang kita tahu salah, tapi sulit dihentikan. Secara spiritual, tersesat adalah ketika kesadaran ilahi, roh, dalam diri kita tertutup oleh kabut kelalaian. Al-Quran mengingatkan, celakalah bagi orang-orang yang hati mereka telah keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Jadi tersesat itu bukan selalu tentang kesalahan besar, tapi bisa jadi tentang hilangnya kesadaran atas roh dan amanah di diri kita. Ketika jiwa tersesat, napas kita mencerminkan kekacauan itu. Napas menjadi dangkal, terputus-putus, terengah-engah, dan kita merasa seolah-olah sulit menarik udara yang cukup. Kekosongan batin itu terasa fisik. Lalu bagaimana nafas kita menjadi kompas untuk kembali? Disinilah pentingnya nafas taubat atau kembali. Dalam momen kekosongan itu, kita harus berhenti dan bernapas. Setiap tarikan napas adalah kesempatan baru yang diberikan Allah pada kita. Latihan ya. Tarik napas sambil berucap dalam hati, ya Allah, aku kembali. Hembuskan napas sambil berucap, aku memohon ampunan-Mu. Ini adalah bentuk zikir nafas yang praktis, mengubah penyesalan menjadi aksi kembali. Ini melatih kehadiran diri nafas sebagai langkah pertama menuju taubat. Nah, ketika tersesat, imajinasi kita seringkali memperburuk keadaan. Kita menghukum diri sendiri atau membayangkan masa depan yang gelap. Kita harus mengaktifkan imajinasi taubat. Taubat bukan hanya menyesali, tetapi juga bertekad untuk kembali dan memperbaiki. Gunakan daya tafakur dan kreativitas ini untuk memvisualisasikan jalan pulang. Mari kita coba lagi. Tarik nafas, pejamkan mata. Imajinasikan, bayangkan diri Anda berjalan di jalan setapak yang gelap. Kondisi tersesat, gelap. Di kejauhan, Anda melihat cahaya hangat yang memanggil Anda, fitrah, rahmat ilahi. Gunakan napas Anda sebagai langkah kaki untuk bergerak menuju cahaya itu. Imajinasi ini melatih jiwa untuk melihat bahwa pintu kembali selalu terbuka. Dan tugas kita hanyalah
melangkah. Jiwa tersesat mengajarkan kita bahwa makna hidup terletak pada proses kembali yang tak pernah usai. Betul, makna hidup yang sejati adalah taubat yang berkelanjutan. Kita tidak bisa mencegah diri dari berbuat salah, tetapi kita bertanggung jawab untuk segera kembali. Ujian sesungguhnya bukanlah saat kita jatuh, tetapi saat kita memilih untuk tetap tergeletak. Mari kita renungkan pertanyaan kunci episode ini. Tindakan apa yang perlu kutinggalkan hari ini untuk kembali ke jalur fitrah? Apakah aku menggunakan napas taubat sebagai kompas untuk pulang? Kebaikan apa yang bisa kuimajinasikan untuk dilakukan esok hari sebagai bukti kembali? Semoga setiap salah adalah pengingat untuk kembali dan setiap napas adalah jalan ampunan. Ya Allah, jika kami sesat, tuntunlah kami kembali. Jika kami lalai, bangunkanlah kami dengan kesadaran. Kuatkanlah nafas kami dalam setiap langkah taubat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, jadikan setiap podcast ini cahaya bagi hati dan amal yang menghidupkan jiwa manusia. Amin. Terima kasih telah membersamai kami di Sahabat Animaji. Sampai jumpa di seri ke-9, Imajinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.